Ih, hitam banget. Aura maghrib. Kulit hitam gitu mana ada yang suka? Who cares? Fun fact, kulit dan kamu lagi jadi standar kecantikan global. Orang luar negeri rela tanning berjam-jam di Indonesia supaya kulit mereka bisa sama kayak kalian. Sementara kita kabur dari matahari. Hai semuanya, hari ini kita mau bahas topik yang sering banget jadi insecurity cewek-cewek di Indonesia, yakni cara mencintai kulit sawo matang kita. Kulit sawo matang punya melanin lebih tinggi, artinya lebih terlindungi dari UV, proses penuaan kita tuh jadi lebih lambat, kulit glowing lebih lama. Melanin adalah pigmen alami yang memberi warna pada kulit kita, pada rambut, mata, yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar radiasi ultraviolet yang biasanya bikin orang kanker kulit. Nah, secara geografis, alasan kenapa sih kita punya kulit sawo matang itu adalah sebuah privilege leluhur kita karena kita hidup di lingkungan tropis yang dimana setiap hari kita dapat pancaran sinar matahari. So, long story short, kita butuh melanin untuk bertahan hidup di iklim tropis kayak Indonesia. Nah, dalam perspektif budaya, standar kulit putih itu banyak datang dari sejarah kolonial dan juga iklan media. Selama masa penjajahan Belanda tahun 1600 hingga 1945, orang Eropa kulit putih berada di kelas sosial tertinggi. Indo-Eropa atau Blasteran mendapatkan akses pendidikan dan posisi elit, sedangkan pribumi seperti kita yang berkulit lebih gelap cenderung berada di kelas pekerja dan pekerjaan lapangan. Masyarakat jadi terbiasa melihat hierarki visual. Sayangnya, hal ini menempel sampai sekarang sebagai persepsi sosial dan juga stigma tersebut masih menempel lekat di masyarakat. Kenapa? Karena zaman dulu kulit gelap atau tan skin dikaitkan dalam pekerja ladang yang sering terkena matahari sehari-hari. Sementara orang yang berkulit putih atau lebih cerah artinya mereka punya banyak waktu di dalam ruangan, kehidupan mereka lebih mapan, dan juga tanda keturunan bangsawan atau orang elit. Fenomena ini juga terjadi di negara Asia lainnya seperti Thailand, Filipina, Korea, India. Jadi awalnya bukan soal cantik, tapi soal status sosial. Selanjutnya ada pengaruh industri kecantikan dan juga media. Masuk era modern, brand kecantikan memperkuat konsep white sama dengan beautiful melalui iklan-iklan mereka di TV dan juga majalah era tahun 1990 sampai 2010. Kalau kalian ingat, banyak nih iklan masif di TV yang mempromot standar kecantikan kalau kita tuh harus berkulit putih. Yang kedua adalah produk pemutih dan skincare yang menjual whitening, slogan seperti kulit putih bersinar. If you remember, visual artis dan juga model berkulit putih di layar nasional. Nah, representasi seperti ini tuh juga perlu untuk menginclude orang-orang yang berkulit sawo matang seperti kita. Sayangnya, saat-saat itu kebanyakan orang-orang menggunakan orang berkulit lebih cerah untuk mempromosikan standar kecantikan. Media lama jarang menampilkan orang Indonesia yang beragam, sehingga masyarakat menginternalisasi satu standar, yaitu kulit putih. Kini banyak brand mulai berubah ya menjadi yang awalnya whitening sekarang menjadi brightening, glowing, or healthy skin. Tapi bekas narasi yang lama masih terasa sama. Poinnya masih tetap aja white skin, kulit yang putih. Padahal kalau kita pikir Indonesia itu kaya warna kulit dan makin banyak icon tan skin di Indonesia yang udah melalang buana di dunia. For example seperti Ayu Gani, Agnes Monica, Lara Sekar yang udah Fashion Week sampai Paris. Kulit tan itu bukan kurang putih, itu bagian dari identitas Indonesia yang kuat. Cara mencintai kulit sawo matang kamu. Sekarang setelah mengetahui fakta-fakta dan sejarah kulit sawo matang, mari kita coba yuk tanya diri sendiri. Kamu pengen cantik itu untuk siapa? Untuk pacar kah? Untuk karena kalian malu diajak temen kah? Or capek nih diketawain item sama keluarga terus di roasting tiap hari? Kalau iya, berarti kalian harus sadar masalahnya bukan di kalian, tapi di lingkungan sekitar kalian. Kamu gak bisa merubah apa yang sudah Tuhan kasih ke kamu, dan kamu juga gak bisa memilih antara mau lahir kulit putih atau kulit bersawo matang. Dan jika karena kamu ingin validasi dari lingkungan di sekitar kamu, saran aku sebaiknya cari circle teman yang lebih sehat. Di luar sana pasti ada orang yang apresiasi who you are, apresiasi cantiknya kulit kamu, dan juga tidak hanya dari how you look semata-mata, tapi juga how you are as a person. Jadi personality kamu, dan juga value-value yang kamu punya sebagai manusia. I understand, pasti capek terus-terusan diledek or direndahkan, bahkan dikucilkan. I know that feelings, I've been there. But remember, mereka hanya projecting their insecurity. Karena kamu pede dengan apa yang kamu punya, coba tunjukkan lagi kalau kamu lebih grateful dan happy with who you are and how you look. Selalu ingat, kulit sawo matang bukan berarti jelek.
Dan juga kalian harus ingat about the validation. Ada orang yang suka kulit putih, ada orang yang suka kulit matang. So it's all about preferences at the end of the day. Let them be. Semua itu valid, asalkan untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain. Sekarang fokus untuk perawatan kulit kamu aja. Biar tetap halus, gak kering, di cuaca Indonesia yang terik ini. And the most important thing is, it's for you, it's for yourself, and you always find yourself beautiful. Jadi sebenarnya pembahasan kulit sawo matang jelek ini udah terstruktur dari zaman dahulu. And as people, we cannot change that. But what we can change is how to love ourselves. So, just live your life. Don't forget to breathe and drink water. And these people that kept complaining about how you look, semua orang punya insecurity. And jangan biarkan mereka get inside your head, then also thinking that you are also not beautiful. Because that is not true. Stay positive. Bye-bye.